Sebelumnya saya adalah seorang guru, jadi udah 24 tahun, udah waktunya saya pensiun. Sekarang jadi petani kota ceritanya. Saya punya anak 7 ya. Kebun ini adalah kebun saya dan anak-anak. Tentu aja saya melibatkan mereka semua. Mereka punya tugas masing-masing. Grace itu diambil dari anak saya yang kelima. Grace itu karena artinya adalah berkat. Jadi tempat ini akan menjadi berkat untuk lingkungan, nggak hanya memberkati kami, nggak hanya membuat kami sehat, anak saya dan saya, tapi juga lingkungan sekitar. Ini kayaknya nutrisinya perlu ditambahin deh. Kamu cek, ini pada kuning nih. Tuh pada layu. Kamu cek dulu deh nutrisinya. Terus ini juga tuh banyak hama tuh kotor di bawah. Akarnya putih ya. Kena sinar matahari ya. Kebun ini sebenarnya dulunya gudang ya. Lalu selama pandemi aku berpikir, kenapa tidak menggunakan lahan ini sebagai lahan yang bermanfaat, yang positif saya sama anak-anak saya. Lalu kami pindah ke sini dan membangun usaha Grace Farm ini. Grace itu diambil dari anak saya yang kelima. Ini tim sukses kami, salah satunya dari Grace Farm, ada Gwen dan Elizabeth. Mereka yang bantu saya untuk ngecek nutrisi, buat nutrisi, juga ngecek setiap hari. Nah, saat ini kami mau cek nutrisi yang biasanya anak-anak saya lakukan. Dan setiap cek nutrisi kami juga menulisnya. Jadi saya bisa lihat keadaannya, nutrisi tingginya, airnya, suhunya, jadi bisa terlihat. Biasanya Gwen dan Elizabeth yang bertugas di tempat ini. Jam berapa kamu kasih nutrisi? Kemarin sih sore jam 6. Jam 6. Saya dan anak-anak khususnya mulai berkebun itu bulan Maret tahun 2021. Jadi masih petani baru, Kak. Nah, jadi kenapa kami mengambil untuk berkebun? Karena masa pandemi gini dan kita butuh makanan dan sayuran yang sehat. Nah, jadi saya kepingin anak-anak saya kan sulit sekali makan sayur. Dan saya pribadi juga agak susah kalau nggak disiapin sayur. Nah, dengan seperti ini, jadi kalau kita mau makan sayur kan enak, metik sendiri langsung masak. Jadi masih segar dan anak-anak juga petik sendiri langsung masak. Dan mereka bisa buat olahan sayuran dengan beraneka variasi. Jadi itu sangat-sangat berdampak positif untuk anak-anak juga.
Sebelumnya saya adalah seorang guru. Saya seorang guru selama 24 tahun saya mengajar. Jadi masa seperti ini, jadi udah 24 tahun, udah waktunya saya pensiun. Lalu saya mengundurkan diri mengajar, dan karena basic sekolah dulu adalah entrepreneurship, jadi apapun yang saya dapatkan, ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu saya tuangkan saat ini di Grace Farm kita saat ini. Jadi untuk sayuran daun itu rata-rata yang untuk baru baby, baru ditaruh di semai itu 800 sampai 1000. Tapi kalau udah 2 minggu dan menuju ke panen, itu kita bisa tinggiin lagi lebih dari 1000. Dan jika udah mau panen, kita bisa boosting ke 1200 sampai 1400 biar nanti pas jadi bisa super big, super healthy, and super green. Jadi lebih bagus. Dan tadi yang kita cek pH-nya juga harus kurang dari 7. Kalau lebih dari 7 itu terlalu basah dan hidroponik ya, sayurannya jadi nggak bisa nyerap. Saya punya anak 7 ya, dan dari Grace Farm ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Tentu aja saya melibatkan mereka semua. Mereka punya tugas masing-masing. Kalau yang besar biasanya biasa potong rock wool, isi semaian, mereka yang lakukan. Yang kedua lebih cek nutrisi dan lain-lain, buat nutrisi itu anak saya yang kedua dan keenam. Ketiga dan empat itu yang biasa membersihkan kebun, biasa nyiram bunga atau siram sayuran segala macam. Ya itu aja, kita bagi tugas masing-masing, udah punya tugasnya. Jadi kebun ini adalah kebun saya dan anak-anak yang nantinya akan berdampak untuk sekelilingnya. Sekarang saya lagi menyemprotkan ekoenzim alami buatan kami ke sayuran untuk pembasmi hama. Untuk waktu ada serangan hama di sayur hidroponik ini, kami lakukan 2 hal. Yang pertama, kita buat pestisida alami. Pestisida alami itu kita buat dari cabai dan bawang putih, yang pertama. Yang kedua dari ekoenzim, yang baru aja nunggu 3 bulan baru aja kita panen. Jadi setiap pagi biasanya 3 hari sekali atau 1 minggu sekali kita semprot pakai pestisida alami yang kita buat sendiri. Jadi selain hidroponik, saya juga ada lahan kosong yang bisa digunakan untuk menanam langsung dengan tanah. Jadi kita uji coba dengan organik dan itu berhasil. Di situ juga anak-anak belajar bagaimana membuat tanah menjadi subur, bagaimana menanam organik dengan baik dan sehat. Jadi 2 bulan sesudah hidroponik baru kita ke organik. Jadi jangka waktunya tuh 2 bulan. Jadi ada sistem menanam sayur yang berbeda. Sekarang kita lagi di kebun organik kami. Nah, ini adalah kebun organik kami. Saya saat ini sedang menanam kangkung. Kenapa saya memilih kangkung di kebun organik? Karena kangkung itu lebih mudah untuk perawatannya. Dia tanam dan langsung tumbuh. Di kebun organik ini, anak-anak saya libatkan. Ini adalah tanggung jawab mereka. Dari menyemai, biasanya Joy dan
adiknya itu menyemai di sini dan menyiram kangkung ini setiap hari. Biasanya setiap sore mereka akan menyiram. Menurut aku, hidroponik dan organik itu hampir sama. Keduanya mudah kita lakukan, asalkan kita konsisten dan komitmen. Tapi aku lebih condong ke hidroponik. Kenapa aku pilih ke hidroponik? Karena satu lebih mudah instalasinya dan cara itunya juga mudah, cara perawatannya. Dan bersih, nggak perlu kotor-kotoran tanah atau apapun. Asal kita rajin untuk mengecek nutrisinya, mengecek dari bentuk sayurnya pun mereka sudah bisa bicara apakah ini bermasalah atau tidak. Jadi harus rajin kalau di hidroponik. Kita nggak perlu nyiram setiap hari, itu yang memudahkan, jadi tinggal menunggu panen aja. Sekarang kita sedang di kebun. Hari ini saya mau panen pakcoy dan biasa Joy anak saya yang akan membantu untuk memetik semua panenan sayur. Hari ini kita mau masak sayur pakcoy. Yuk Joy, waktunya gitu, kita ambil. Hari ini pakcoynya mau dimasak pakcoy cah bawang putih. Anak-anak paling suka sekali, cuma ditumis bawang putih, jadi deh makanan sehat. Sekarang sayur kita nggak pernah beli lagi. Tugas aku di kebun itu yang kasih ekoenzim ke sayurannya dan juga yang cabut-cabutin kalau misalnya udah panen dan yang bungkus-bungkusin bantuin mama lah gitu. Iya, semuanya punya tugas masing-masing. Berkebun asik, seru. Hal yang aku dapatkan dari berkebun harus semangat terus sih, nggak boleh menyerah. Kalau misalnya tanamannya layu itu tetap harus semangat, jangan putus asa.
semuanya, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara membuat nutrisi. Sebelumnya, apa itu nutrisi? Sebenarnya nutrisi ini kayak jiwanya untuk hidroponik. Tanpa nutrisi, tumbuhan hidroponik gak bakal tumbuh secara ekstra. Dan nutrisi ini sebenarnya sangat penting di hidroponik, dan cara buatnya tuh sangat mudah. Saya akan menjelaskan tentang nutrisi AB Mix. Jadi nutrisi AB Mix itu ada dua, yaitu A sama B. Kenapa namanya dinamakan AB Mix? Namanya dinamakan AB Mix karena diambil dari kedua nama nutrisi tersebut, yaitu A dan B. Nah, saya akan menjelaskan tentang unsur yang terdapat di AB Mix dan kenapa penting banget sih untuk hidroponik. Jadi di nutrisi A itu terdapat nitrogen, fosfor, kalsium, dan magnesium, dan lain-lain. Sedangkan yang di B itu isinya adalah zat besi, zat tembaga, klor, dan lain-lain. Dan ini tuh sangat penting untuk membantu hidroponik untuk tumbuh besar dan sehat. Sekarang saya akan mengajarkan cara membuat nutrisi AB Mix dengan cara yang sangat mudah. Nah, biasanya saya ini buat 5 liter, tapi hari ini kita akan buat takarannya 1 liter aja. Sekarang saya akan mencampurkan ini ke dalam air baku. Selanjutnya, ketika sudah sempurna, kita akan menambahkan pekatan yang berwarna merah ini. Ini untuk yang A. Dan jika sudah rata dan berbuih, maka sudah jadi. Selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama terhadap nutrisi yang B. Untuk mengaduknya itu nggak boleh pakai bahan logam ya. Hal yang sama kita lakukan juga, menuangkan larutan yang berwarna sedikit aja. Nah, ini yang sudah jadi. Ini bentuk dari nutrisi 5 liter. Ini sudah bisa langsung dimasukkan ke dalam air baku yang ada di tandon. Dan pastikan ya, kalau ingin memasukkan 500 di sini, maka hasilnya juga harus 500 sini. Kalau tidak mau langsung digunakan, kalian bisa langsung taruh di jerigen atau di tempat manapun yang bisa ditutup rapat. Dan nutrisi AB Mix ini nggak boleh langsung terpapar sinar matahari atau enggak bakal terendap juga dan juga mempengaruhi nutrisi yang sudah terkandung di dalamnya. Bersyukur anak-anak juga sangat mendukung saya, sangat mendukung usaha Grace Farm. Jadi mereka juga sering rajin-rajin googling, cari-cari tahu untuk cari inspirasi yang lebih bagus seperti apa. Mereka lakukan dengan sukacita, dengan senang hati karena mereka senang kalau waktu tamu datang dan melihat hasilnya, mereka memuji, jadi lebih semangat. Saat ini sih mereka nggak ada yang komplain, tapi mereka tahu tugas dan tanggung jawabnya. Jadi jam berapa mereka bertugas, mereka udah tahu tugasnya. Jadi tanggung jawabnya ini belajar juga untuk bertanggung jawab. Tanaman yang nggak sehat itu kelihatan, terutama dari tampilan luarnya seperti ini, tapi ada bercak-bercak putihnya. Ini kena sama penyakit. Itu dari akarnya juga lihat pucat warnanya. Kita buang aja ya, Iya. Gideon. Baiknya diganti aja dengan tanaman lain, karena ini kita kan untuk buat jual ya, untuk supaya dikonsumsi pelanggan kita juga nggak kecewa. Tanaman kita tanaman yang sehat aja, jadi nggak seperti ini. Oke. Jadi semua ilmu saya dapetin sebenarnya dari Gideon. Peran Pak Gideon di dalam Grace Farm, dia sebagai mentor yang dari awal sampai saat ini terus membimbing kami. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan apapun, saya selalu berdiskusi dengan Gideon. Dan dari awal ini kan hanya instalasi yang kami pasang. Lalu Pak Gideon mulai
mengajari saya dan anak-anak cara menyemai, cara menyiram, cara memberikan nutrisi itu dari awal banget, dari dasarnya sekali Kak. Sampai saat ini kalau ada masalah-masalah sayur, biasanya kami tetap berdiskusi sama Gideon. Ibu Dian kan sahabat saya gitu, jadi beliau berapa kali telepon, Gideon kapan kesini, ajarin aku dong hidroponik, di rumahku ada hidroponik nih, difotoin, kasih aku lihat gitu. Ya nanti cari waktu ya, belum sempat. Terus telepon lagi sampai 3 kali akhirnya, oke aku sempat. Begitu saya datang ke sini, langsung saya terpesona dengan lihat instalasi hidroponik yang ada, cuma nggak berjalan ya atau terbengkalai gitu. Loh kenapa nggak di itu? Nah makanya aku telepon itu, aku mau belajar hidroponik. Yaudah kita mulai, begitu dia pengen langsung minggunya langsung kita ajarkan berkebun hidroponik di sini. Bagi saya sendiri berkebun hidroponik itu mudah, jadi pemula siapapun bisa belajar hidroponik, terutama untuk masyarakat perkotaan ya, yang lahannya terbatas, yang tidak mempunyai tempat terbatas gitu. Akhirnya hidroponik menjadi salah satu kegiatan berkebun yang dapat dilakukan di rumah, khususnya di perkotaan. Berkebun hidroponik itu bisa disiasati sesuai dengan budget yang kita miliki. Kalau memang kita budget terbatas, kenapa kita menggunakan barang-barang sekitar yang ada gitu, bisa menggunakan botol bekas atau ember bekas atau juga pakai baskom, sistem apung seperti itu. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial masyarakat itu sendiri. Sekarang hari ini kita mau nyemai apa? Kemarin udah pakcoy, hari ini mau nyemai apa? Selada ya? Selada merah. Selada merah. Selada merah. Iya, selada merah. Rencananya sih kami untuk kedepannya akan membuat tempat pelatihan anak-anak ya, karena saya lebih ke edukasi untuk anak-anak, jadi ini tempat untuk mengedukasi anak-anak bagaimana mereka untuk cinta makan sayur, bagaimana cara menanamnya dan menghasilkan. Jadi mereka bisa belajar hidroponik di sini dengan standar anak-anak. Jadi tempat ini akan menjadi berkat untuk lingkungan, enggak hanya memberkati kami, enggak hanya membuat kami sehat, anak saya dan saya, tapi juga lingkungan sekitar.